Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu, khususnya untuk kelompok anak kecil dan TK. Bersama saya, Kakak Darius. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik nyanyi di rumah bersama mama papa ya. Bisa bertepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, kita akan berdoa sama mama papa di rumah. Kita doa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali lagi beribadah kepadamu bersama kelompok anak kecil dan TK. Bapa, di dalam nama Yesus berkati kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita merayakan hari keturunan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan. Jadi tema minggu ini adalah tema tentang pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita menyanyi lagu Roh Kudus Manis, Roh Kudus Manis. Kalau adik-adik belum tahu, bisa ikuti kakak pelan-pelan. Kita nyanyi sama-sama ya, Bapak Mama, kakak, adik-adik semua. Roh Kudus Manis. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis, tolong saya. Kudus tolong saya. Supaya saya cinta Tuhan Yesus dan jadi anak yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus manis. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis, Roh Kudus tolong saya. Supaya saya cinta Tuhan Yesus dan jadi anak yang manis. Sekali lagi, Roh Kudus manis, Roh Kudus manis, Roh Kudus tolong saya. Supaya cinta Tuhan Yesus dan jadi anak yang manis. Iya, adik-adik bisa belajar lagu ini di rumah, menyanyi lagu ini di rumah bersama mama papa juga kakak-kakak kalian. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahannya kita. Adik-adik siapkan persembahannya, kakak juga siapkan persembahan. Kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan dengan lagu Beri Syukur, Berilah Syukur. Tepuk tangan lagi. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Oke
sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Theo. Kepada Kakak Theo kami persilahkan. Kakak Theo ucapkan terima kasih untuk Kakak Darius yang sudah membawa kita untuk memuji Allah dan melalui lagu-lagu pujian yang baru saja kita nyanyikan. Nah, saat ini adik-adikku di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan kakak bagikan buat adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Kalau semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti kata-kata Kakak Theo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang-Mu. Berkatilah kami supaya bisa duduk manis dan memasang telinga kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih adik-adik sudah ikut berdoa. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita tentang Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Dihitung mulai Paskah. Paskah itu apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian dihitung 50 hari kemudian. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50. Apa yang terjadi di hari ke-50 itu di hari Pentakosta? Nah, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, kalau adik-adik punya Alkitab di rumah, minta sama papa atau mama untuk membukakan Alkitab di kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, kakak ingin bercerita tentang kisah di kitab Para Rasul ini melalui gambar-gambar yang kakak sudah siapkan. Mari kita lihat. Adik-adik yang baik, nah setelah Yesus naik ke surga, beberapa temannya atau murid-muridnya bertemu bersama di sebuah kamar di lantai atas sebuah rumah di Yerusalem dan menunggu tepat seperti yang dikatakan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pernah menyuruh mereka sebelum dia naik ke surga untuk menunggu kedatangan seseorang. Ya. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka menunggu. Seseorang itu siapa? Kita akan lihat. Tiba-tiba mereka mendengar angin kencang. Angin kencang itu mengguncang rumah tempat mereka menunggu. Rupanya yang mereka tunggu akhirnya datang.
Siapa itu? Roh Kudus, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu sendiri datang menemui mereka dalam wujud Roh Kudus. Nah, Tuhan dalam wujud Roh Kudus itu berkuasa atas mereka. Kuasa Roh Kudus memenuhi mereka semua. Mereka melihat apa yang tampak seperti nyala api berkelabat di atas kepala mereka, dan rasanya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Nyala api cerah dan menari-nari di udara, tetapi tidak membakar mereka. Hati mereka penuh dengan kasih Tuhan, dan mereka memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang, murid-murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa apapun tanpa mempelajarinya. Kekuatan Roh Kudus membuat mereka juga berani. Mereka ingin semua orang tahu tentang Yesus. Jadi, rupanya Roh Kudus, rohnya Tuhan itu, datang kepada mereka, kemudian memberikan mereka kemampuan untuk berbicara dengan berbagai macam bahasa di dunia. Kemudian membuat mereka berani untuk berkata-kata tentang nama Yesus kepada semua orang. Mereka pergi keluar dan berbicara kepada orang-orang dari negara lain dalam bahasa mereka sendiri, memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan semua orang di kerumunan mengerti. Mereka keluar dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ada bahasa Arab, ada bahasa Persia, ada bahasa Median. Mungkin kalau ada orang Biak di sana pada waktu itu, atau orang Batak pada waktu itu, siapa sini yang adik-adik, siapa yang orang Batak, orang Biak, atau orang Manado atau yang lainnya? Mungkin pada waktu itu kalau adik-adik ada di sana, adik-adik akan juga merasa terheran-heran bagaimana Roh Kudus membuat para murid itu berbicara dengan bahasa yang sebenarnya mereka tidak tahu atau mereka belum tahu sebelumnya. Mereka berbicara dengan bahasa yang lain dari bahasa yang mereka tahu. Adik-adik, murid-murid ini adalah orang Yahudi. Mereka pakai bahasa Yahudi dong. Tapi ketika Roh Kudus hinggap di atas mereka, turun di atas mereka, mereka mampu berbicara dengan bahasa lain. Bahasa Arab, bahasa Median, bahasa Persia, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dan orang-orang yang menggunakan bahasa itu, mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin para murid-murid Tuhan Yesus ini dapat berbicara dalam bahasa mereka? Roh Kudus yang datang ke dalam kehidupan murid-murid adalah awal dari sesuatu yang baru. Banyak orang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia karena hari itu, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu turun. Adik-adik yang manis, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus juga akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu akan membuat adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus terus-menerus tiap hari. Tapi tidak hanya itu,
Roh Kudus itu akan membuat adik-adik rajin untuk membaca Alkitab, rajin juga untuk belajar. Tetapi Tuhan Roh Kudus itu juga akan membuat adik-adik untuk patuh kepada orang tua, sayang kepada orang tua, ya, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Sebab Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan menginginkan adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan berbakti kepadanya. Bagaimana cara berbakti kepada Tuhan Yesus? Ya, kita harus yang pertama memberitakan Injil. Tapi mungkin kita belum bisa saat ini ya, karena adik-adik masih kecil. Tapi Roh Kudus akan memampukan itu bagi adik-adik suatu saat nanti. Yang kedua, adik-adik bisa melakukan bagaimana berbakti kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu berbakti kepada orang tua. Selalu dengar-dengaran orang tua dan selalu taat kepada orang tua. Apa yang orang tua suruh di rumah, lakukan. Kalau orang tua menyuruh makan yang cepat, makan yang cepat. Kalau orang tua menyuruh membantu di rumah, membantu di rumah. Kalau orang tua menyuruh, ayo bersihkan kembali apa yang kita sudah kotori, ayo bersihkan kembali atau menyimpan mainan yang kita mainkan, kumpul kembali, maka harus kita lakukan. Yuk, kita harus saling sayang kepada mama papa di rumah. Kemudian kita juga harus sayang kepada saudara-saudara kita, sayang kepada kakak atau sayang kepada adik, sayang kepada oma opa di rumah atau siapapun. Roh Kudus mau kita melakukan itu. Tuhan mau kita melakukan itu. Tuhan Yesus mau kita melakukan itu. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kakak berharap adik-adik akan melaksanakan perintah Tuhan dan menjalankan itu tiap-tiap hari. Baik, kita akan berdoa, untuk mengakhiri cerita kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya kembali, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita berdoa, ikuti kata-kata Kakak Theo kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang kedatangan Roh Kudus. Kami mau juga Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan, memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami, supaya kami selalu berbakti kepada Engkau, beriman kepadamu, dan selalu sayang kepada orang tua kami, saudara kami, oma opa kami, dan membuat kami rajin dan mau membantu orang tua dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita mau aktivitas. Tapi karena kita tidak bisa beraktivitas bersama-sama dengan kakak punya bahan aktivitas yang bisa nanti di-download atau diambil oleh adik-adik. Nanti minta bantuan ya sama papa mamanya untuk mendownloadnya. Ya, bilang apa? Download aktivitas kita. Nah, kakak ingin nanti adik-adik di rumah mengerjakan aktivitas ya.
Aktivitasnya apa? Itu mewarnai gambar-gambar yang tadi kakak tunjukkan itu kepada kita di dalam cerita. Itu warna bisa diwarnai ya. Nah, gambar apa saja? Nah, kita bisa lihat adik-adik, kakak ada punya layar di atas ya. Jadi ada 2 layar kakak gunakan di sini untuk bercerita. Nah, ini aktivitas kita. Adik-adik bisa mewarnainya nanti. Bilang papa mama di download, kemudian pilih salah satu dari gambar-gambar yang ada. Silakan diwarnai. Oke. Untuk menjadi kegiatan adik-adik di rumah. Supaya apa gunanya aktivitas kita? Supaya adik-adik bisa mengingat cerita hari ini. Oke adik-adik ya. Ini dia, ada beberapa. Nah, bisa dilihat, nanti di download baru minta papa mama untuk ngeprint. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sampai 7 saja. Jadi pilih salah satu dan bisa diwarnai. Oke, bisa tidak kalau adik-adik mewarnainya dibantu sama papa mama? Oh boleh, boleh ya, boleh dibantu. Kalau adik-adik bisa sendiri, sudah bisa sendiri, ya silakan mengerjakannya sendiri-sendiri. Diwarnai yang bagus dan ditempel nanti di meja kah atau di dinding kah, ya, di dinding belajar adik-adik atau di meja belajar adik-adik, nanti ditempel setelah selesai mengerjakan ini. Kakak ucapkan terima kasih. Selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Darius untuk memimpin pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Theo yang sudah membawakan cerita. Adik-adik jangan lupa tetap membaca firman Tuhan, tetap mengingat cerita yang tadi Kakak Theo sudah ceritakan. Nah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan mengucap syukur dengan lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa. Adik-adik di rumah bersama kakak, papa, mama, mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa. Oke, baik adik-adik, demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Jangan lupa minggu depan datang lagi beribadah di YouTube, di channel Jemaat GKI Fratawosi. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Dadah.